Oke, dengan judul ini tidak guna mendelay, Anda ketik manual. Kemudian Ibu lihat terkait fenomena Alia, tolong kecil sedikit suaranya. Mana Alia? Oh, bukan Alia. Siapa? Filenya. Kecil dikit suara filenya. Kalau sama Ibu. Ya Taya, Ibu lagi batuk nih. Bentar ya, kita lihat lagi. Tim Alia ada ke depan. Tim Alia sekarang full tim. Sudah hilang ngantuknya ya. Yang tadi musuh siapa aja? Ngacu. Dua orang aja. Oke. Yang pasti kalau pagi itu Ibu masih materi. Jadi kalau datang buat yang malas-malas itu belajar sendiri. Di Zoom itu nggak akan terdengar apa-apa. Kita lihat, oke, di sini I-nya oke, smart glasses, ada dinamikanya, gapnya produk keluar, terus Anda gabungkan dengan teori Rogers, oke. Di sini ada RQ-nya. Bagaimana meningkatkan tingkat adopsi kacamata pintar di kalangan tenaga oke, dari dalam perspektif teori difusi, oke. Kajian teori berarti Anda langsung masuk ke satu atribut tingkat inovasinya. Maksud Ibu, Anda mesti jelaskan tingkat inovasinya. Teori Rogernya diperbanyak. Jadi gini, ini bodong, bukan kajian teorinya, literatur review. Oke? Jadi nggak pernah ada judul kajian teori, itu nggak ada. Hanya tinjauan pustaka kalau bahasa Indonesia, atau kalau di paper ilmiah itu literatur review, paham? Karena literatur itu ada berbentuk teori, ada berbentuk riset terdahulu, paham nggak? Kan Anda nggak cuma mempelajari difusi doang, kan? Anda pelajari juga smart glasses, betul? Oke. 2.1, kalau Anda mau langsung to the point kepada teori difusi inovasi, kasih judulnya nggak kayak gini langsung jauh-jauh atribut. Gak usah dimiring-miring tebal-tebal gitu, gak usah ya. Polosan aja. 2.1 tebalin is oke. Kemudian di sini Anda langsung aja ini, gak usah pakai lagi itu. Masuk paragraf aja. Pertama Anda jelaskan terkait ininya. Oke? Terkait yang Y-nya, yaitu tingkat adopsi inovasi. Karena dia punya dimensi, betul nggak? Kasih respon Ibu lah. Betul ya. Berikutnya, di berikutnya Anda masih di 2.1. Anda kaji misalkan satu paragraf aja. Satu ngomongin perceived attribute, paragraf 2. Berikutnya communication channel. Karena itu satu teorinya Roger. Bikin 3 paragraf aja untuk menjelaskan variabel yang ini apa aja dimensi indikatornya, variabel yang CC apa aja indikatornya, kan gitu ya. Nah berikutnya udah nggak perlu lagi lah ini, karena kan dia cuma satu teori, betul nggak? Kalau mau ini langsung, karena kan gini lihat, kalau baca nih ya. Roger tingkat adopsinya sekian persepsi positif, isi masih Roger keneh. Sebagian besar semakin dirasakan masih Roger keneh. Selain itu masyarakat adopsi masih Roger juga. Berarti ini masih dalam hubungan Rogernya itu yang tingkat ini, betul? Jadi sebetulnya Anda tuh benar-benar sebetulnya X dan Y-nya itu sudah ditentukan oleh si Roger. Paham nggak? Paham ya? Jadi X dan Y Anda itu nggak usah lagi diadu di sini. Anda benar-benar gunakan teori itu mutlak untuk smart glasses.
Kalaupun mau berarti, jadi si teori ini diterapkan untuk smart glasses gitu maksudnya Bu. Paham? Kalaupun mau dikasih judul kayak gini. Misalkan langsung 2.1.1-nya. Ini adalah tingkatnya, tingkat adopsi inovasi yang liar. Jelaskan liarnya. 2.2 begitu. Dari 2.12 ini dari yang akhirnya. Ini ngomongin misalkan bersih atributnya atau ngomongin kanal komunikasinya. Nanti maksudnya komunikasi ini kan masih Roger kene. Betul. Kalaupun mau 2.2 baru di bawahnya smart glasses. Sedikit aja tampilkan lagi apa manfaat smart glasses. Kenapa mesti dituliskan manfaat Bu? Nanti kan mau diukur di sini nih di PAI. Secara manfaat smart glasses itu apa? Jadi Anda punya dua sebetulnya, satu ngomongin Roger, murni Roger, satu tingkat adopsi, satu kanal komunikasi, satu lagi misalkan contoh menjelasinnya bersih atribut. Misalkan di sini atribut yang dirasakan bahasa Indonesia ya. Atribut yang dirasakan. Atribut apa gitu? Perhatikan di sini semua. Yang untuk tim ini, tim Alia. Satu teori difusi inovasi. Ini adalah yang IR-nya, ini adalah PAI-nya, ini yang CC-nya. Kemudian di bawahnya ini sebelum ini harus ada ini. Tulislah gimana sedikit tentang smart glasses, tulis. Kenapa? Karena ada tampilkan manfaatnya, benefitnya, apanya. Kenapa? Karena pada saat nanti Anda menjelaskan atributnya, kan nanti ada terkait dengan complexity, manfaat, benefit. Itu dari mana? Nggak ajib-ajib dari langit, tapi dari di sini. Paham maksudnya? Gitu. Setelah ini barulah Anda bikin ini, barulah Anda bikin ini hipotesisnya. Begitu? Ini udah oke, ini hipotesisnya udah oke, atribut dan inovasi dirasakan, ini dan seterusnya. Kemudian bab 3. Bab 3 PAI-nya 1 Anda ambil 1, 2, 3. Nah, ini kan tahu dari mana kata-kata ini? Ini harus ada dulu di literatur review. Di sini tempatnya. Nah, yang warna merah ini. Benar nggak? Kemudian tahu komunikasi kanalnya. Anda ceritalah sedikit terkait itu smart glasses-nya. Kalau kemarin punyanya si Roy itu dia cerita tentang recap, manfaatnya, ininya, intinya, betul nggak? Baru dikenakan di teori Roger. Pada saat cerita terkait dengan kompleksitas, terkait dengan media massa, dia nggak marah karena ada di literatur review-nya. Setelah itu selesai. Nah, bikin pertanyaan di sini. Penggunaan kacamata pintar memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan prosedur medis dengan lebih cepat. Karena ini nanti kuesioner akan diisi oleh tenaga medis, entah perawat atau siapapun. Artinya unit analisisnya adalah individu. Ini jangan kayak gini kalimatnya langsung. Kacamata, menurut saya kacamata medis memudahkan saya dalam melakukan prosedur medis dengan cepat, tepat, dan presisi. Menurut saya kacamata pintar mampu meningkatkan
mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam atau pengambilan keputusan saya dalam kegiatan sehari-hari. Pokoknya dia bisa jawab saya. Dikenakan ke diri dia sebagai user. Paham? Berikut, efektif. Menurut saya merasakan setelah menggunakan kacamata pintar, kesalahan komunikasi antar medis menjadi berkurang. Atau mampu, misalkan, menurut saya kacamata pintar mampu mengurangi kesalahan komunikasi antar tim medis dalam rumah sakit kami. Atau itu kalau misalkan kayak gitu dia nggak bisa ngukur pertanyaan itu karena dia nggak tahu orang lain di mana. Saya aja posisikan pertanyaan itu untuk saya. Maksud ibu ngerti nggak? Jangan ditanyakan misalkan terkait di dalam rumah sakit kami. Dia nggak tahu, saya nggak tahu, cuma saya doang. Menurut saya setelah saya pakai. Kalau orang lain mah bisa berhenti, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Paham nggak? Sehingga satu kuesioner itu dia merasa benar-benar apa yang dia rasakan terkait kacamata medis. Dia nggak pernah tahu teman sebelahnya itu suka atau nggak kacamata medis itu. Ngerti nggak? Jadi usahakan kalimat kuesionernya itu benar-benar saya merasakan kesalahan komunikasi menjadi berkurang setelah menggunakan kacamata pintar. Saya merasakan atau menurut saya kacamata pintar bla 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 bla. Bisa dipahami? Good. Berhubung nggak pakai Mendeley yang menjadi syarat mandatory, ini udah betul, udah bagus, udah oke. Ibu nggak bisa kasih nilai lebih dari kepala 8. Tapi karena selesai, betul, perbaikan sana sini 85. Oke? 85 itu nilai terkecil di kelas lain.